Baik, Bu Ria, selamat Ya, datang. Apa kabar, Bu Ria? alhamdulillah baik Pak Ari. Alhamdulillahirobbilalamin. Pak Ari gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Karena waktu kita nggak banyak sepertinya ya. Apa nih Ya, yang ingin kita capai nih di pertemuan kita yang pertama ini? yang ingin saya capai adalah saya ingin memiliki apa ya, mencapai menghasilkan solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini gitu Pak Ari. Jadi sedang ada yang Bu Ria hadapi ini ya, Iya, saya sedang menghadapi mengenai manajemen waktu nih Pak Ari. manajemen waktu. Iya, saya sedang menghadapi dengan manajemen waktu di mulai tahun ajaran ini gitu kan ya. Karena pertama saya eh, ini adalah memasuki tahun ajaran baru, saya dipercaya menjadi asisten kurikulum gitu kan yang membantu kurikulum satu dalam membuat jadwal, lalu menyusun KOSP dan untuk menyusun kegiatan-kegiatan yang lainnya Pak Ari gitu. Dan yang kedua, saya sedang mengikuti CGP nih Pak Ari ya, di mana tugas-tugasnya itu luar biasa ya, luar biasa dan itu memang me, apa namanya membangkitkan semangat saya untuk belajar gitu kan, mencari ilmu baru lagi gitu Pak Ari. Betul. Ya, yang ketiga di tahun ajaran ini setelah saya diamanahkan jadi asisten kurikulum karena ada guru yang mutasi, guru bahasa Inggris yang mutasi, saya eh, mendapatkan jam mengajar 28 jam. Biasa 24 jam gitu kan, ada senggang waktu saya untuk mengerjakan tugas saya yang lain gitu kan. Sekarang saya mendapatkan 28 jam dan setelah melihat jadwal saya penuh gitu jadwalnya sampai sore gitu Pak Ari. Jadi Dan beban mengajarnya bertambah gitu ya. ya, ditambah lagi saya ini desakan dari kepala sekolah gitu kan, kepala sekolah menginstruksikan untuk segera mengumpulkan perangkat ajar tahun ajaran baru ini gitu Pak Ari. Meski ya kita apa namanya masuk dalam dengan waktu kepala sekolah, tapi kan tetap tanggung jawab tupoksi utama ya Pak Ari ya dalam dalam membuat perangkat pembelajaran ini. Apalagi perangkat pembelajaran tahun ini adalah saya mengajar di kelas 9 Pak Ari. Kelas Hmm, 9 itu kan baru nih kurikulum merdeka nih. Berarti kan ya, membuat modul ajarnya juga baru. Lalu baru. capaian pembelajaran juga baru gitu kan. Kalau yang mengajar kelas 7 8 kan bisa menggunakan tahun kemarin. Nah, kalau kelas 9 itu baru lagi gitu kan Pak Ari, apalagi CP-nya baru. Nah, itu saya Baru. uh, dalam mengelola waktu saya ini Pak Ari harus saya bagaimana gitu caranya ya gitu supaya terkejar gini apalagi minggu depan saya udah mulai aktif mengajar nih hari Senin kan. Hari Senin udah mulai aktif mengajar. Kalau minggu ini masih dalam minggu tenang, masih MPLS, masih Ya. demonstrasi untuk ekskul gitu kan. Ada kegiatan baksos. Nah, next week itu udah mulai aktif nih Pak Ari. Jadi saya lagi bingung bagaimana ya saya dalam mengatur waktu saya agar semuanya tercapai gitu Pak Ari. Baik, berarti eh, yang saya tangkap Bu Ria ini sekarang sedang apa ya, berada di masa-masa banyak deadline mungkin ya, Betul, tugas-tugas betul. banyak, semuanya deadline gitu ya. Sementara eh, ya mungkin waktu Bu Ria tidak banyak, sementara tugasnya banyak gitu ya. Baik, kalau boleh tahu Bu Ria, biasanya Bu Ria itu kalau lagi banyak pekerjaan seperti ini, itu apa yang sering Buria lakukan? Apa misalnya eh, mencari inspirasi mana yang lebih baik dulu atau eh, mencari referensi supaya pekerjaannya terbantukan atau seperti apa biasanya? Kalau dalam situasi sekarang ini saya lebih kepada memikirkan apa sih prioritas utama terlebih dahulu gitu Pak Ari. Prioritas. Ya, prioritas saya apa yang akan saya rencanakan terlebih dahulu gitu kan agar semuanya tercover untuk saya bisa kerjakan. Itu sih kalau saya untuk saat ini sih yang saya pikirkan begitu Pak Ari. Oke, prioritas ya. Ya, Nah, sekarang prioritas. tadi Buria sudah sampaikan beberapa tugas-tugas Buria tuh mulai dari apa
PPDB, kurikulum, KOSP harus segera diselesaikan, rencana belajar juga harus segera diselesaikan. Nah, menurut Bu Ria nih, mana sih yang dari yang tadi disebutkan Bu Ria ini yang prioritasnya paling tinggi yang mana? Prioritas saya yang paling tinggi adalah saya sebagai guru di sekolah, Pak Ari. Sebagai guru ya, sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris, saya harus segera membuat perangkat pembelajaran. Karena saya harus mempelajari dulu materi yang akan saya ajarkan minggu depan, Pak Ari, gitu. Itu prioritas sama saya sebagai guru dulu nih, yang saya kalau ini buatnya adalah itu nomor satu bagi saya itu. Lalu saya berencana juga sih nanti akan membaca-baca dulu materinya, karena ini baru ya Pak Ari, buku juga baru kan gitu. Jadi saya akan melihat materinya, saya akan melihat mungkin capaian pembelajarannya apa, dan membuat modul ajar untuk minggu depan. Oke, saya tangkap ya, prioritas Bu Ria adalah modul ajar dulu ya, karena minggu depan harus sudah mengajar. Iya. Kemudian melihat materi-materi ya. Iya. Oke. Idealnya berarti modul ajar Bu Ria ini harusnya selesai kapan? Idealnya harus selesai segera Pak Ari. Segera sebelum saya mengajar pada hari Senin. Mengajar. Ini sudah hari Selasa. Sekarang adalah hari Selasa. Selasa. Ya, sekarang sudah hari Selasa gitu. Baik. Apa nih yang akan Bu Ria stepnya nih supaya target Bu Ria sampai sebelum hari Senin depan mengajar ini prioritas yang pertama dulu nih mungkin ya bisa terselesaikan. Tadi yang pertama, prioritas pertama yang saya selesaikan itu ya saya akan melihat capaian pembelajaran dulu Pak Ari gitu kan, membaca materi untuk pertemuan akan datang. Lalu saya akan membuat merancang dulu alur tujuan pembelajaran. Diskusi sih Pak Ari, saya sudah mulai diskusi sih sama teman-teman rekan sejawat saya mengenai CP terbaru dan juga pembuatan ATP-nya nanti gitu Pak Ari, dan akan nanti dibuat modul ajar. Itu peta saya. Jadi setelah saya tahu ini materinya apa, lalu saya buatkan modul ajarnya nanti Pak Ari, rencananya saya akan membuat asesmen diagnostik Pak Ari. Jadi pertemuan pertama saya akan membuat asesmen diagnostik non kognitif ya, dan kognitif gitu Pak Ari. Gimana saya bisa memetakan siswa saya gitu sesuai dengan ilmu yang sudah saya dapatkan dalam guru penggerak. Itu saya insya Allah saya ingin merealisasikan di tahun ajaran ini gitu Pak Ari, mengenai pembelajaran diferensiasi dan KSE-nya gitu Pak Ari. Itu sih terus sama saya ingin segera membuat modul ajar itu gitu Pak Ari. Itu yang pertama. Yang kedua pastinya saya akan mencicil juga di waktu senggang gitu, membuat KSP, berdiskusi sama Bapak kurikulumnya gitu kan, membuat KOSP ini sebelum ditagih pengawas sih Pak Ari, jangan sampai ditagih pengawas nantinya belum selesai. Itu kan Pak Ari, itu paling penting, itu juga sama gitu kan. Lalu yang ketiga, mungkin di sela-sela malam hari saya akan menyelesaikan tugas saya di LMS gitu. Lembur ya? Ya lembur mungkin tuh Pak Ari, karena waktu only 24 hours ya, cuma 24 jam, di mana tugas tupoksi utama dan juga sebagai pembelajar juga sama ya Pak Ari. Jadi saya juga mungkin menyediakan waktu di malam hari untuk saya mengerjakan tugas-tugas gitu. Yang pasti saya izin suami terlebih dahulu. Itu sih yang saya lakukan gitu Pak Ari. Betul. Iya, supaya saya bisa mengcover semua tugas-tugas saya. Oke, baik. Luar biasa sekali Bu Ria. Kalau saya lihat sudah bagus sekali manajemennya, saya lihat ya. Yang prioritas diutamakan, kemudian yang setelahnya juga tidak ditinggalkan di sela-sela waktu, kemudian malam hari sesenggang-senggangnya mengerjakan tugas-tugas gitu ya. Ya luar biasa sekali Bu Ria, sudah memiliki inisiatifnya sudah sangat bagus. Tinggal mungkin Bu Ria perlu apa nih yang Bu Ria perlukan untuk supaya deadline Bu Ria ini berjalan sesuai dengan keinginan Bu Ria. Yang perlu saya lakukan adalah saya
bisa mengontrol diri saya gitu Pak Ari. Satu itu Pak Ari ya, karena kalau misalkan terlalu banyak pekerjaan, saya tidak bisa mengontrol saya, nanti saya akan stres sendiri. Yang pasti saya akan mengontrol diri saya dulu gitu kan. Memanage diri saya supaya tidak riweuh, apalagi saya sebagai seorang ibu rumah tangga juga, di mana saya ada pekerjaan lain, saya mengontrol diri saya dulu untuk tidak terlalu untuk tidak terlalu overthinking dalam hal ini gitu Pak Ari, di mana saya bisa menjalani sajalah, menjalani, menikmati, mensyukuri apa yang Ya, ada di hadapan saya itu Pak Ari sih. ya betul sekali Bu Dia, luar biasa. Oke, apa nih yang sudah Bu Dia dapatkan nih dari obrolan kita hari ini? Alhamdulillah awalnya sih saya bingung nih Pak Ari, aduh saya mau ngapain ya. Tapi setelah perbincangan ini saya bisa mengetahui dari obrolan ini, saya mengalir secara tidak sadar bahwa saya sudah menemukan eh, solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi gitu Pak Ari. Jadi sudah ada bayangan apa ya step-step yang akan saya lakukan nanti gitu Pak Ari. Oke, baik. Nanti kita tunggu kabarnya Bu Dia ya. Baik Apakah Pak hari Ari. Senin mudah-mudahan sudah targetnya sudah tercapai, kalau Iya. modul sudah jadi gitu ya. Waduh. Nanti kita Baik Pak Ari. ketemu lagi di sesi berikutnya. Baik, terima kasih banyak Pak Ari ya. Sama Ibu Ria, terima kasih. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Bu Ria. Bagaimana nih kabarnya di hari kedua masuk tahun ajaran baru di sekolah? Alhamdulillah masih semangat ya. Mhm. Insya Allah hari-hari akan menjadi seperti biasa kembali setelah sekian lama libur ya. Agak berat menjalani hari pertama. Mudah-mudahan hari ini semakin bersemangat. Semakin bersemangat ya Pak Ari. Oke, untuk sesi ini nih Pak Ari, apa sih yang akan kita bicarakan untuk sesi kali ini? Mungkin Pak Ari ada yang disampaikan? Iya Bu Ria, jadi gini ya, ini kan sudah memasuki tahun ajaran baru ya. Ya. Artinya sudah mulai harus aktif kembali, pembelajaran sudah aktif. Nah, ini saya punya sebuah karena saya di sini sebagai dipercaya untuk mengelola kegiatan sekolah kurikulum ya. Ya. Jadi saya kok punya rencana gitu ya. Cuma saya nggak yakin ini rencananya kira-kira bakal berjalan atau tidak. Ya. SMA 5 ini kan belum punya komunitas belajar yang aktif. Gitu. Ya, jadi kalau secara keberadaannya sih sudah ada. Kita sudah punya kombel di PMM gitu ya. Ya. Cuman untuk kegiatannya ini masih sangat jarang. Paling-paling hanya kalau misalnya kita sedang ada IHT gitu ya, baru itu dimasukkan ke kombel. Oh begitu. Ya, tapi secara realnya itu komunitas belajarnya ini belum jalan gitu. Ini kan di sekolah ini kan banyak gurunya ya, memiliki bidang pelajaran yang beragam. Ada IPA, ada IPS, ada bahasa gitu ya, ada matematika. Nah, saya sih punya angan-angan gitu ya. Bisa nggak sih sekolah kita ini punya kombel, masing-masing kombel ini bisa hidup. Jadi jangan mengandalkan satu kombel nama sekolah gitu ya. Yang nanti hidupnya hanya kalau sekolahnya mengadakan kegiatan. Ya, membayangkan bagaimana teman-teman ini di kombel-kombel kecil ini bisa mereka kreatif menghidupkan kombel-kombel ini. Nantinya kalau ada masalah-masalah bisa mereka selesaikan sendiri. Gitu. Oh begitu. Kecil itu. Karena sekarang kan sudah ada PMM ya, kinerja PMM ya. Jadi otomatis ada salah satu tagihannya itu adalah sertifikat. Iya. Saya sih berharap kalau misalnya kita memiliki kombel itu untuk mendapatkan sertifikat bukan menjadi hal yang sulit gitu. Mereka tinggal membuat kegiatan webinar misalnya,
Kombel itu merencanakan webinar, diikuti oleh seluruh Bapak Ibu guru, keluar sertifikat. Oh, Itu gitu. sih yang saya bayangkan pengen ada di sekolah saya gitu ya. Iya, baik. Cuman ini ya kayaknya kok bisa enggak gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu nih Pak Ari, berapa jumlah guru di sekolah Pak Ari? Ada 66. 66. Kalau jumlah guru ada 66, berarti terbagi dalam berapa mapel kalau di tingkat SMA? Ya mungkin kalau jumlah besar sih bisa 4 ya, 3 atau 4 kelompok mungkin bisa ya. 3, Misalnya 4. IPA-nya sendiri gitu ya. IPS Kombel Mhm, sendiri. mhm, Kemudian apa bahasa dan seni mungkin ya satu rumpun ya. Kombel mhm. sendiri gitu. 3 Jadi lah. ada, ya, baik, baik Pak Ari. Jadi adanya, jadi dalam hal ini Pak Ari itu ingin menghidupkan komunitas belajar, kelompok pelajaran gitu kan ya, Kombel kecil dalam arti komunitas belajar masing-masing mata pelajaran gitu Pak Ari ya, misalkan IPA, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia gitu kan, menghidupkan Kombel, mapel di sekolah. Betul itu Pak Ari yang saya tangkap? Iya betul Bu. Ya, yang selama ini adalah hanya kalau ada kegiatan atau aktivitas saja seperti IHT baru apa namanya aktif gitu ya Pak Ari ya. Iya, oke. Menurut Pak Ari nih, apa sih dari kegiatan dari keinginan Pak Ari ini gitu kan? Apa yang sudah pernah Pak Ari lakukan? Kalau dari sisi saya lakukan berarti kan sebagai sekolah ya, Ya. saya mengatasnamakan sebagai sekolah itu Mhm, paling mengajak ya, mhm, mengajak yuk hidupin Kombel gitu. Cuman hmm, kalau hanya sekedar mengajak ternyata ya tidak ada respon yang positif karena mhm. ada beberapa ini sih sebetulnya ada beberapa alasan yang dilontarkan oleh teman-teman gitu. Gitu. Misalnya ya kalau nyari sertifikat kan banyak gitu ya. Di webinar-webinar juga banyak. Ya itu juga Iya. sih. Kemudian ada lagi yang waktunya kapan Pak kalau misalnya mau kobol gitu. Kan kita ngajar juga. Kemudian Mhm. saya sampaikan kan kita punya hari kosong ya, hari Jumat itu kita hanya mengajar sampai siang. Iya. Mhm. Hanya sampai Jumat ya, salat Jumat sebelum salat Jumat. Setelah salat Jumat itu kosong gitu. Kayaknya itu Mmm, waktu yang bagus buat kombel gitu. Jadi sementara ini yang saya lakukan adalah mengajak teman-teman, yuk kita punya waktu luang, kosong nih. Bagaimana kalau kita manfaatkan untuk kegiatan kombel gitu. Jadi betul. kitanya jadi orang yang kreatif kalau ada kombel gitu. Kita bisa ciptakan sendiri peluang untuk melakukan webinar itu. Kalau memang mau webinar, kita juga bisa memperdalam pengetahuan karena kita kan nanti pasti jadi pemateri gitu ya. Gitu. Baik, jadi Pak Ari ini sudah mulai mengajak teman-teman gitu kan ya, untuk mengaktifkan Kombel gitu Pak Ari ya, di lingkungan sekolah Pak Ari. Mengajaknya itu, apa Pak Ari langsung mengajak kepada teman-teman atau secara lisan atau Pak Ari, eee, mengkoordinasikan dulu bagaimana tuh Pak Ari langkahnya Pak Ari dalam mengajaknya itu? Ya sebetulnya koordinasi sudah ya, cuman Mhm. kepala sekolah juga sebenarnya mendorong gitu ya, mendorong yuk gimana supaya kombel ini bisa hidup Pak Ari, coba gimana teman bisa hidup. Artinya dari pimpinan sudah memberikan lampu hijau, Iya. bahkan setengah menyuruh gitu ya. Mhm. Cuman ya itu tadi saya kok eh, ketika mau melangkah mau mencoba yuk kita benar-benar kita hidupkan di semester ini kira-kira bakal jalan nggak gitu ya. Karena teman-teman itu tadi alasannya yang saya sampaikan tadi kok waktu hari setelah sholat Jumat itu biasanya pulang mereka itu kan. Jadi Oh. ini udah enak gitu, udah Iya, enak. iya, 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 iya. Iya. Padahal waktu sudah ada ya Pak Ari ya? Itu sudah ada, betul. Waktu sudah ada gitu. Eh, Pak Ari, apa sih rencana Pak Ari nih? Rencana Pak Ari nih di tahun ajaran 2024-2025 nih, Pak Ari kan ingin menghidupkan Kombel dengan tantangan
teman yang belum sadar gitu Pak Ari ya. Bagaimana sih cara Pak Ari untuk menghidupkan Kombelnya nih di semester ini, rencana ke depannya nih Pak Ari nih? Apa ya? Sebenarnya ada beberapa ide sih. Ada Hmm. yang sempat terpikirkan gitu. Misalnya eh, saya akan minta ke kepala sekolah misalnya. Hmm. Ada semacam surat tugas misalnya atau SK atau tugas yang mewajibkan bahwa Bapak Ibu guru harus ada kombel gitu. Dan Hmm. hari Jumat itu harus dimanfaatkan untuk kegiatan kombel. Itu Wih, sih yang pertama ya. Mungkin iya. cuman saya nggak tahu ya nanti seperti apa. Atau mungkin karena kemarin saya ikutan menilai membantu kepala sekolah menilai PMM ya. Jadi saya banyak menemukan sertifikat bodong gitu. Oh. Mereka dengan gampangnya mendapatkan sertifikat. Apakah mungkin bisa nggak ya kalau misalnya kepala sekolah ini juga memberikan instruksi dilarang misalnya dapat sertifikat dari yang nggak jelas misalnya, supaya nanti mereka termotivasi untuk membuat komunitas sendiri gitu. Oh gitu ya. Iya, kita kira itu. Cuma saya nggak tahu ya, bisa nggak gitu ya. Hmm. Ya, semoga bisa nih. Kalau tadi rencana Pak Ari kan ingin pertama koordinasi dengan kepala sekolah ya, mengenai mengaktifkan Kombel nih. Lalu yang kedua tuh adanya instruksi di kepala sekolah untuk istilahnya mengharamkan ya Pak Ari ya, sertifikat dari yang lain gitu Pak Ari. Nah, mulai kapan nih Pak Ari? Rencana Pak Ari nih. Mulai kapan akan Pak Ari lakukan? Mungkin sesegera mungkin ya, karena ini kan eh, bulan Juli sudah mulai harus mengisi PMM yang baru kan, Juli periode baru Juli Desember ya. Mhm. Sepertinya sih harus sesegera mungkin karena mumpung masih hangat, masih awal tahun ajaran baru gitu. Iya. Belum terbentuk rasa malas mungkin ya kalau sesegera mungkin lah. Mungkin Hmm. minggu depan mungkin ya setelah selesai MPLS mungkin. Oh, sesegera mungkin ya Pak Ari ya. Hmm. Tidak ditunda-tunda. Oke. Lalu Pak Ari nih, bagaimana Pak Ari memastikan nanti kalau sudah berjalan, bagaimana Pak Ari memastikan bahwa komunitas belajar ini hidup di sekolah Pak Ari? Bagaimana cara memastikannya? Hmm. Mungkin dengan ada kontrol mungkin ya. Hmm. Atau saya sempat terbesit juga gimana kalau ada semacam lomba mungkin ya. Lomba untuk biar komunitasnya hidup misalnya. Kalau yang paling sering menghasilkan kegiatan atau yang paling aktif mungkin ada dari kepala sekolah mungkin ya. Wah, luar biasa. Sepertinya mungkin ya bisa membantu Hmm. supaya kombolnya ini jalan mungkin ya. Hmm, hmm, hmm. Oh, luar biasa nih idenya Pak Ari nih. Jadi memberikan reward gitu kan ya, siapa kombel apa yang aktif gitu Pak Ari ya. Betul, iya Ah, sepertinya ya iya. mungkin ya. Memberikan reward kayak gitu, seperti itu sehingga memancing ya Pak Ari supaya aktif nih kombelnya. Lalu Pak Ari nih untuk mengaktifkan kombel ini siapa yang akan Pak Ari minta dukungannya? Pak Ari tidak akan mungkin berjalan sendiri mungkin ya. Iya, Siapa betul. kan Pak Ari yang akan Pak Ari minta dukungannya? Mungkin kepala sekolah yang paling pertama ya. Karena Kepala sekolah. ya yang paling bertanggung jawab di sekolah ini kan kepala sekolah. Sama mungkin saya akan minta dukungan dari teman-teman eh, wakil kepala sekolah mungkin ya. Gitu. Jadi dalam hal ini Pak Ari akan meminta bantuan ya, meminta dukungan dari kepala sekolah dan tim wakil kepala sekolah Pak Ari ya untuk menghidupkan kembali nih. Wah, luar biasa nih Pak Ari sudah punya mappingnya sendiri ya Pak Ari. Ya, baik. Bagaimana sih Pak Ari perasaan Pak Ari setelah perbincangan kita kali ini? Ya, alhamdulillah saya sepertinya sudah menemukan langkah yang mungkin bisa membantu supaya rencana saya nanti terwujud ya, Bu Ria ya. Mhm. Mungkin akan saya mulai dari meminta restu dari kepala sekolah untuk menerbitkan surat tugas gitu ya, agar Bapak Ibu guru mau melaksanakan kegiatan kombel
Artinya ini dari inisiatif atasan dulu, terus meminta dukungan dari kepala sekolah dan tim wakil kepala supaya kegiatan ini dapat dukungan, karena kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan tertentu yang membutuhkan dana mungkin ya. Kalau kepala sekolah memberikan dukungan kan pastinya cair lah gitu. Nah, pasti butuh budget ya Pak Ari ya? Ya betul. Baik Pak Ari. Baik, itu Pak Ari. Saya tunggu nih mengenai pengalaman Pak Ari mengenai mengaktifkan Kombel di sekolah Pak Ari. Siapa tahu bisa berbagi dengan saya nanti di sesi selanjutnya Pak Ari ya. Siap. Ya, Terima kasih. Sama-sama Pak Ari. Audio Jungle.